Halo semuanya, Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama aku, Rizky. Di podcast ini kita akan mendengarkan argumen, pendapat, dan sudut pandang dari seseorang yang biasa aja, namun ia merasa tahu. Kita sebut saja dia Mr. Sok Tahu. Masih di tema mengenal diri part 4. Langsung aja kita tanyakan ke Mr. Sok Tahu, sebenarnya siapa diri kita? Oke, ini udah part 4 ya? Iya, part 4. Dimana part 3 itu secara sosial ya. Mungkin part 4 ini juga secara sosial, tapi kita lebih luas lagi, kita perluas lagi. Kalau misalnya abang tanya sama Rizky tahu nggak kira-kira kapan kita diciptakan? Waduh, kapan kita diciptakan? Pernah berpikir nggak kita ini kapan diciptakan gitu? Setahu Rizky ya, 50.000 tahun sebelumnya sudah diciptakan kita. Oh gitu. Oke, terserah lah, itu cuma masalah angka ya. Iya benar. Yang perlu dipahami bahwa yang Maha Mencipta itu menciptakan alam dan menciptakan alam dan isinya ini, kalau nggak salah saya itu dalam 8 masa itu. Hitungan dia 8 hari mungkin ya. 6 masa penciptaan bumi dan 6 masa penciptaan isinya. Tapi kenapa jadi 8? Karena berbarengan, 2 harinya berbarengan gitu. Ngerti nggak? Jadi begini dia, hitungannya begini dia. Bersisipan. Jadi di saat di 4 hari itu langsung start yang 6 setelah isinya. Jadi isinya itu ya kita ini semua makhluk hidup semua itu sekali penciptaan, karena tidak ada penciptaan kedua gitu. Cuman setelah diciptakan ya baru adanya pabrikasi gitu. Apa itu Mister? Yang dibilang pabrikasi macam kita gitu. Pabrikasi itu ya kita di dalam perut ibu kita kan. Pabrikasinya dari proses ke ayah terus turun ke ibu, terjadi proses ibu mengandung, itu kita sebut aja terus pabrikasi lahir gitu. Baru kita lahir. Artinya proses dilahirkan ya baru-baru sebenarnya. Berapa tahun? Kalau kita berapa tahun? 24 tahun gitu baru dilahirkan gitu. Tapi penciptaannya udah di awal gitu. Yang perlu kita pahami di sini adalah kita ini cuma salah satu gitu. Salah satu dari sekian nggak tahu jumlahnya itu ciptaan. Tapi sama gitu. Kita diciptakan sama. Meski pernah nggak ngebayangin berapa banyak makhluk di muka bumi ini? Makhluk, bukan manusia. Makhluk. Kayaknya tidak terhingga. Kuman aja berapa ini? Udah bermiliaran. Di sini aja banyak kuman ini. Artinya ya sama, statusnya sama gitu. Artinya status kita sama makhluk-makhluk itu. Yang harus kita pahami di sini adalah bahwa kita hanya salah satu dari ciptaan. Dari sekian banyak yang diciptakan oleh Sang Pencipta. Di sini apa ilmunya? Setelah Rizky tahu ini apa ilmunya? Ya artinya kita hanya bagian kecil dari alam semesta ini berarti. Berarti kita kembali ke sebelumnya. Ilmu itu apa yang harus kita buat setelah kita tahu? Ya jangan sombong. Nggak ada hubungannya, itu yang dulu. Oke. Ngelek juga nih. Yang di sini yang harus betul-betul dipahami sama ini ya. Kita diciptakan sama di masa yang sama gitu. Berarti haknya juga sama berarti. Ya, karena kesamaan itu, maka hargailah itu. Paham. Arti hargai itu ada yang namanya lingkungan di sini, ada tumbuh-tumbuhan, binatang, ada semua. Jadi mereka punya hak yang sama juga. Semuanya punya hak untuk hidup. Dasarnya di situ sebenarnya. Bahwa semua punya hak untuk hidup. Dan semua diciptakan itu punya fungsinya. Dan itu dan kesempurnaannya itu dari Sang Kreator itu. Dia menciptakan itu, dia punya fungsinya. Biar dia tidak melebar atau apa. Itu dibuat satu lingkaran gitu. Semua sistem yang ada di muka bumi itu kesempurnaannya di lingkaran kan. You bayangin kalau you bisa mutusin satu aja, bisa rusak sistemnya.
Contoh misalnya, kita contohkan itu pernah terjadi di Korea Utara itu, ketika pemerintah memutuskan untuk membunuh pipit karena pipit memakan padi. Makan padi. Apa yang terjadi? Itu semua persawahan di sana gagal panen gitu. Akibat dari perbuatan tadi. Akibat kita memutus itu kan dia putuskan rantai makanan. Harusnya Lingkaran kesempurnaan itu diputus, hancur semuanya. harusnya kan pipit juga punya tugas untuk Dia juga punya memakan tugas. hama. Makan hama gitu. Yang kita nggak tahu hama apa Ya, yang harus dijaga oleh pipit. Oke, kalau dia makan padi, mungkin cuma sedikit. sebagian kecil. Jadi efek dari itu, kalau nggak salah saya itu 20 juta orang mati kelaparan di saat itu. 20 juta orang cuma hanya gara-gara bunuh pipit. Bahkan lebih besar kematian itu daripada bencana alam ya. Itu dia. Jadi Anda bisa bayangkan kan? Jadi kita ini adalah cuma salah satu gitu. Ya, benar-benar. Dari sekian banyaknya yang diciptakan oleh Sang Pencipta untuk hidup di bumi ini bersama-sama sebenarnya. Karena punya rantainya di Amerika, ikan salmon. Karena mereka mungkin tahu bahwa itu nggak bisa diputus. Bagaimana proses ikan salmon itu dari mulai dia bertelur sampai dia turun ke samudra berkeliling sehingga sekitar 4 bulan kemudian kembali lagi ke asal dia lahir dan mulai beranak lagi. Jadi bendungan-bendungan yang udah dibangun itu dibobok semua lagi. Untuk apa? Ya menjaga keseimbangan. Balancing gitu. Bahwa semua yang diciptakan itu bentuk sempurna ya lingkaran. Bahkan bumi kita juga memutari matahari itu melingkar gitu. Nah, kalau kita lihat umat Islam itu di Ka'bah juga melingkar kan? Benar. Ada makna di situ ya. Ada. Jadi jangan mencoba untuk memutus itu. Semua ada. Sekitar beberapa bulan yang lalu, tahun lalu itu ada merebak, bukan isu, itu benar terjadi itu di daerah Pulau Jawa kan. Banyaknya ular kobra itu kan. Ular kobra. Entah kenapa saya juga nggak tahu itu bisa itu. Ular kobra banyak gitu. Ada yang nanya, "Mas, gimana caranya?" Ya gampang aja, melihara kucing. Karena masing-masing punya fungsinya. Ya setidaknya kucing itu dia akan membuat ular itu mungkin segan masuk ke rumah kan begitu dia. Ya kan? Atau akan dikejar sama kucing. Karena semua punya fungsinya. Dan semua difungsikan untuk keuntungan kita sebenarnya. Sebenarnya ada. Cuma kita nggak paham. Iya benar. Ada keuntungan bahwa untuk manusia di situ. Semua makhluk yang ada di muka bumi ini tidak ada yang diciptakan sia-sia. Benar. Semua punya fungsinya dan semua fungsi itu mengarah ke kita. Kita aja nggak paham. Main bunuh-bunuh aja gitu. Terus bunuh pun nggak minta izin gitu sama yang punya nyawanya. Itu sebenarnya kembali lagi ke part pertama tadi, karena dia tidak mengenal dirinya sendiri. Ya itu tadi. Orang yang tidak mengenal diri, maka dia akan buat masalah kan? Iya benar. Nah, tapi kalau dia kenal dirinya, maka mungkin akan kecil, masalahnya akan kecil. Ya. Gitu. Apalagi kalau dia tahu part 3 tentang bagaimana kalau dia membuat kesalahan, artinya dia juga membawa orang tua dia di situ. Ya, itu dia. Jadi bayangin berapa banyak kita membunuh gitu. Kita nggak tahu. Kita bunuh tikus misalnya. Kita juga nggak tahu tikus itu dia punya fungsi gitu. Mungkin ada cara biasa orang zaman itu yang paham itu, misalnya mau nanam atau apa itu ada masa-masa itu. Nah, cuman kita nggak pakai lagi ilmu zaman karena ya mungkin merasa pintar kayak saya gitu, sok tahu gitu kan. Sok tahu Akhirnya bingung kan. Jadi ilmu dari ini adalah dengan memahami bahwa kita hanya salah satu gitu. Oke. Maka berpikirlah untuk menjaga alam ini. Yang dimaksud dengan menjaga nggak sulit, nggak usah rusak apa yang udah ada gitu. Iya, Jangan merusak apa yang ada. Jikapun kita menebang pohon, maka ganti dengan menanam satu pohon. Karena nggak mungkin juga kita nggak buat apa-apa kan. Jadi ada hal-hal yang untuk menebus apa bisa yang dilakukan. Yang dilakukan dari mungkin hal-hal yang memang situasional gitu. Ada hal misalnya kita harus tebang pohon karena harus nanam, harus bercocok tanam, ya nggak masalah. Artinya
setelah nebang nanam kan gitu. Benar. Yang jangan habis nebang ninggalin. Ninggalin. Nah, itu masalah itu. Nah, itu dia. Jadi itu Oke. Mister. ya terserah mau percaya atau enggak. Oke, kembali lagi semuanya ke para pendengar, para penonton. Kalau memang dari Mister Sok Tahu ini ada baiknya, ada benarnya, ya semoga bermanfaat untuk kalian semua. Dan kalau memang yang dikatakan Mister Sok Tahu ini salah, ya namanya juga Sok Tahu. Oke, terima kasih Mister. Oke. Kita akan bertemu kembali di podcast selanjutnya masih bersama saya Rizky dan Mister Sok Tahu. Terima kasih. Assalamualaikum.